Kasihan, kok susah sekali hidup di desa sekarang. Gak punya uang, banyak utang lagi. Benar, Tut. Gini sekali hidup ini. Lo Hayu di rumah selalu marah-marah. Bli, apa yang kamu bicarakan? Udah, mending antarin lo ke pasar. Aduh, pasar saja dianterin. Bli, protes terus kerjaannya. Ya, sekarang. Ya udah, yuk. Dek, gimana dagangannya udah laku? Udah, tadi ini ada yang beli beberapa aja. Oh, ini aku belum ada yang beli nih, no. Ntar juga laris kok. Ya, sementarain aja ya. Ya. Buah. Baru dibeli. Ini harganya. Baru. Berapa harganya satu, Bu? Ini 3.000 saya ikat, Bu. Yaudah deh, kasih saya sikat deh, Bu. Ya udah ini ya. Manis-manis sekali. Ini ya, Bu. Masih Buah manis-manis, segar, baru dipetik ini, Bu. Beneran manis nih, Bu? Beneran. dagangan saya. Coba aja, Bu. Saya coba ya, Bu. Ini 3.000. Bapaknya nggak mau nyoba juga? Oh, enggak, terima kasih. Oh iya, udah. Manis, Bu. Kalau gitu saya beli deh. Siap, Sikat Bu. aja. Iya. Ini ya, Bu. Terima kasih ya. Sama. Nih, Bu. Dagingnya segar baru tadi beli. Berapa satu, Bu? 5.000. Itu saya pilih dulu, Bu. Ya, boleh. Ih, bagus ini, Bu. Lo, beli apa lo? Ini lagi beli sayur buat masak nanti di rumah. Oh iya, saya ke sana dulu ya. Iya, Bu. Manis kayak ini, Bu. Manis banget kok. Bu, enak nggak nih? Enak Boleh sekali. saya cobain? Maling. Ini kentut ya. Masa sih? Sini beli, Bu. Ini sayur apa, Bu? Ini singkong. Kalau yang ini? Jualan buah-buahan ya, Bu? Iya, Boleh nggak dicoba ini, Bu? boleh. Ini saya boleh. Kalau manis saya beli, kalau enggak saya nggak beli ya, Bu. Iya. Murah ya. Pasang sekali, Bu, nggak jadi beli saya ya. Udah saya mau ke sana dulu ya. Ya udah deh, Bu. Ge, ngapain di dagangan di sini? Lihat tuh, jelek. Mending di sana, di sini jagungnya ada ulat lagi. Ini dagangan apa nih? Mana ada ulatnya? Nggak lihat jagungnya segar-segar Tuh gini. apa tuh ulatnya kecil-kecil tuh nggak Orang lihat? lagi dipetik, Kak. Nggak usah fitnah deh jadi orang. Busuk gitu. Ge, mending di sana aja tuh, bersih, bagus daripada di sini udah ada ulat, busuk lagi. Bu, asal ibu tahu ya, dagangan saya ini segar-segar, kualitasnya bagus. Nggak dagangan situ, banyak guna-gunanya. Ih, mana ada? Kalau dagangannya ada guna-guna, ngapain laris nggak kayak dagangan ibu? Udah jelek, nggak ada yang beli, sepi lagi, kotor lagi. Emang gak jijik? Ih, dagangannya udah jelek, mahal lagi. Ih, murah-murah loh ini. Woi, daganganmu itu jelek-jelek, kebanyakan guna-guna. Dagang apaan sih itu? Cocoknya nggak laris. Ih, enggak ya, dagangan saya nggak pakai guna-guna. Masih zaman sekarang emangnya pakai guna-guna. Apa maksudmu? Udah ngapain sih? Kok pada rusuh? Kalian jangan ikut campur. Udah, Bu. Apa maksudmu nih? Wah, ada apa ini? Ada apa? Ngapain nih? Gini dah jadi orang irian. Banyak tingkah kalian. Tunggu kalian semua. Ngapain kalian di sini? Diam kamu. Kami sedang melakukan patroli dan pengamanan di wilayah sini. Jangan main di sini. Ini wilayah kami. Kamu ini. Resek kamu. Ngapain kamu lihat saya?
Karena ketakutan dengan kedatangan Belanda, akhirnya rakyat bersembunyi di sebuah goa. Mbok tuh. Aroh, dengerin dulu penjelasanku. Sini duduk dulu Mbok tuh. Ya duduk dulu, jangan pergi. Ya Mbok tuh dengerin dulu, penting soalnya. Apa? Ngapain tadi Mbok tuh berantem sama Mbok Dek? Mbok tuh nggak tahu bumi sekarang udah gerada geruduk. Iya Mbok tuh, jangan lagi begitu. Kita tuh sama-sama pedagang, harus saling menghargai. Bener itu Mbok tuh, kita kan bersaudara, nggak boleh berantem kayak tadi. Udah denger Mbok tuh. Dengerin baik-baik ya Mbok tuh. Ya, Mbok tuh yang salah. Sekarang Mbok tuh minta maaf ke Mbok Dek. Ya gitu dah, minta maaf, kan bagus jadinya. Kalau begitu, Mbok tuh ke rumahnya Mbok Dek dulu ya. Ya udah kalau gitu kita juga pulang ya. Ayo. Dek, kenapa Mbok tuh? Tadi Mbok tuh salah, udah gituin Kadek. Mbok tuh benar-benar minta maaf nah atas kejadian tadi. Iya, nggak apa-apa kok Mbok tuh. Beneran Dek, Mbok tuh benar-benar minta maaf. Beneran kok. Makasih Dek. Ampura Ratu. Ada apa Anda datang kemari? Begini Ratu, tadi saya sama warga yang lain melihat Belanda memberontak di pasar. Saya tidak akan menerima perbuatan mereka. Sekarang cepat siapkan pasukan untuk melawan mereka. Inggih Ratu. Kamu Belanda, berani-beraninya kamu bikin masalah di bumi Kelungkung. Cih, berani-beraninya you menghina I. Ngapain kita takut sama kalian? Lihat saja nanti. You akan menyesal dengan kata-kata. Cepat angkat mereka. Cepat angkat. Sama kali. Pas. Sain kalian semua. Serangan mendadak yang dilakukan Cokorda Galgal membuat Belanda harus menerima kekalahannya, di mana pemimpin serdadu Belanda yaitu Letnan Hermaker gugur di medan pertempuran. Kemudian, seorang serdadu Belanda berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 16 April 1908, Belanda mengirim pasukan dari Karangasem yang masuk melalui arah Satria.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membalas serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak Gelgel. Hey you, kerahkan semua pasukan ke Gelgel untuk penyerangan besok. But how can we get there? Because the guardian is very ketat. Saya sudah memberikan hal itu. You semua masuk ke Gelgel melalui arah Sadria. Yes, Captain. I will leave now. Bli, ada Belanda di sana. Mau ke sini dia. Cepat panggil yang lain untuk berkumpul. Tunggu, sekarang Bli manggil warga yang lain. Yuk, cepat yuk. Ada Belanda di sana. Nah, ini dia. Kalian Belanda. Sebelum kalian menginjakkan kaki di bumi saya, langkahi dulu kita semua. That very easy, you know? Ha 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 ha. Penyerangan yang terjadi menyebabkan banyak pasukan Gelgel yang gugur dan sekaligus menjadi kekalahan di pihak Gelgel. Berita tersebut pun diketahui oleh Dewa Agung Jambi, sehingga beliau memerintahkan saudaranya yang bernama Cokorda Raka Pugong untuk mendamaikan kedua belah pihak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekarang kita harus menghentikan serangan terhadapnya. Jika dilanjutkan, akan banyak warga yang akan mati. Baik, saya akan sampaikan pesan ini kepada Cokorda Gelgel. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan duduk. Ada apa kamu datang kemari? Saya ingin menyampaikan pesan dari Dewa Agung Jambi. Beliau meminta kita untuk membuat perdamaian dengan Belanda. Apa alasan Anda berkata seperti itu? Agar wilayah kita aman, lebih baik kita berdamai. Agar tidak ada lagi pertumpahan darah di wilayah Klungkung. Saya juga lahir di Bumi Kelungkung, tetapi saya tidak mau untuk berdamai dengan Belanda. Begini Ratu, Sangat mustahil. Dan kenapa bisa Belanda yang menguasai Kelungkung? kalau memang Ratu tidak ingin berdamai dengan Belanda, saya akan tetap berdamai dengan Belanda sesuai dengan perintah Dewa Agung. Permisi Ratu. Hey you, kenapa Anda datang kemari? Saya adalah saudara dari Raja Klungkung. Saya ingin menemui pimpinan kalian. Kenapa you ingin bertemu dengan pimpinan kami? Ada yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Saya akan antarkan you. Komandan, ini ada yang ingin bertemu dengan Anda. Ia mengaku saudara Raja Klungkung. Buat apa you kesini? Ku dengar kau akan membalas serangan Gelgel. Saya kesini meminta berdamai denganmu. Buat apa berdamai dengan kalian? Apa salahnya jika kita berdamai? Itu hanya pemikiranmu saja. Aku curiga jika kamu mata-matai kami. Baiklah, terserah jika itu maumu. Swastiastu,
silakan duduk. Bagaimana sekarang kamu dengan Belanda? Begini Dewagu, Ampura. Saya tidak bisa meyakinkan Belanda untuk berdamai. Sudah aku duga. Sekarang cari Cokor Gagel dan ajak dia melawan Belanda. Baiklah. Untuk menghadapi serangan balasan dari pihak Belanda, Cokorda Galgel mempersiapkan pasukannya. Baiklah pasukanku semua, Belanda akan menyerang wilayah Klungkung dan Gelgel. Baiklah Ratu, kami siap. Hidup Klungkung! Di pihak Belanda juga mempersiapkan diri mereka untuk melakukan serangan balasan. Beli. Belanda sudah datang ke Gelgel. Apa? Akan kusampaikan informasi ini kepada Cokorda Gelgel. Baiklah. Ada apa itu? Belanda serang! Serangan balasan yang dilakukan oleh pihak Belanda membawa kekalahan untuk rakyat Gelgel. Karena pada saat itu, Belanda berhasil menewaskan Cokorda Gelgel. Sehingga Belanda memenangkan pertempuran ini. Kita sudah sampai di Gelgel. Walaupun begitu, kita sudah kehilangan banyak prajurit. Lalu, apa strategi kita? Nanti kita pikirkan. Kita perlu bantuan lebih besar dari Batavia. Hei Yu, carikan air sekarang. Siap. Presiden Bali Lombok, F.A. Lienrik tiba dijumpai dengan membawa 4 buah kapal perang untuk alat intimidasi. Presiden F.A. Lienrik juga mengultimatum Raja Klungkung, Dewa Agung Jambe untuk menyerah tanpa syarat hingga 22 April 1908. Belanda awalnya ingin berdamai dengan pihak Klungkung, namun pihak Klungkung tidak mengindahkan niat tersebut. Hingga kolonial Belanda mengutus seorang prajuritnya untuk bertemu dengan Raja Klungkung serta petinggi kerajaannya. Untuk apa kalian ke sini? Saya kesini ingin menemui Dewa Agung Jambe. Ampuru Dewa Agung, ada utusan Belanda yang kemari. Suruh mereka kemari. Baiklah. Mari ikuti kami. Sebuah penghormatan bagi Ai bisa bertemu dengan Yu, Dewa Agung Jambe. Sekarang ingin menyampaikan sebuah ultimatum dari pihak Ai. Sebaiknya Yu menyerah dari peperangan ini.
Saya tahu ini urusan yang berat. Tapi kami telah memutuskan tidak menerima ultimatum apapun. Kami akan berjuang dengan darah kami, walaupun nyawa taruhannya. Sekarang kamu pergi dari istana kami, sampaikan pada pimpinan kamu. Wah, ternyata kamu bosan hidup. Tak akan ada lagi kata ampun karena kamu telah menyepelekan Belanda. Camkan itu. Tuan, mereka telah berani menentang Belanda. What? Sip. Mereka sudah berani menentang kita. Siapkan pasukan dan serang mereka. Yes, sir. Pantai Jumpai. Nelayan, pedagang, dan penduduk awalnya beraktivitas seperti biasa. Kemudian, datanglah pasukan Belanda dengan komandannya berhenti, menembakkan senjata, dan menangkap rakyat sehingga menimbulkan kerusuhan di daerah tersebut. Kita pergi aja. Jangan ngurusin bajingan-bajingan ini. Akibat kekuatan yang tidak seimbang, ide Cokorda Gelgel dan ide Dewa Agung Gede Semarabawa gugur dalam pertahanan benteng selatan dari pasukan Belanda. Sedangkan di pihak kerajaan, kabar gugurnya Cokorda Gelgel dan Dewa Agung Gede Semarabawa terdengar sampai ke telinga istri raja, ide Dewa Agung Istri Muter. Ide Dewa Agung Istri Muter bersama putra mahkotanya terlihat merenung dan gelisah. Ratu Dewa Agung Istri, ide Dewa Semarabawa, dan Cokorda Gelgel telah gugur. Ratu Batara, bagaimana cara saya menghadapi semua ini? Dewa Agung, siapkanlah dirimu sekarang untuk berperang dan lindungilah wilayah Klungkung. Ya, siap Ratu. Saya siap melakukannya. Biarpun saya mati di medan pertempuran, saya, istri Raja Klungkung, ide Dewa Istri Muter akan merebut kembali tanah Klungkung ini. Hidup Klungkung! Segera siapkan pasukan. Baik Ratu, akan saya siapkan. Ide Dewa Agung Istri Muter beserta putra mahkota dan pasukannya menuju medan perang dengan menggunakan pakaian putih-putih. Wow, berani sekali kalian. Kau Belanda, jangan pernah kau merendahkan wanita. Saya, Ratu Raja Klungkung akan melawan kalian. You bocah, lebih baik you sleep in the castle. Hahaha. Aku memang bocah, tapi aku punya semangat juang yang tinggi. Kalian orang-orang biadab! Apa kamu bilang? Biadab? I will kill you now. Serang! Serang! Kita pergi.
istri dan anakku sudah gugur. Jadi sekarang kita harus lindungi wilayah Klungkung ini dan melawan Belanda. Hidup Klungkung! Hidup Klungkung! Akhirnya, dengan sisa pasukan yang ada dan semangat juang yang tinggi, Ide Dewa Agung Jambe beserta pasukannya pergi menemui Belanda. Hahaha, Raja Klungkung telah datang. Anak dan istrimu telah mati dan sekarang giliranmu untuk mati. Tidak semudah itu kau mengalahkanku. Darmaning Satria Mahadama. Puputan, serang! Akhirnya, peperangan pun tidak dapat dihindari. Peperangan yang terjadi ini mengakibatkan banyak rakyat Klungkung yang gugur, serta Raja Klungkung, Ide Dewa Agung Jambe juga ikut gugur dalam peperangan. Darmaning Kesatria Mahotama. Kewajiban seorang berjiwa kesatria sungguh mulia. Puputan bukanlah sikap pasrah, namun puputan adalah sebuah keputusan dan sikap untuk mempertahankan tanah Palekada. Pati Tan Tumut, Pejah Tosning Kesatria, Mahotama Tanwedi Tegen Pati. Puputan, Anggara Umanis Wuku Wayang, 28 April 1908.